Ya, terima kasih yang udah mengirimkan apa semacam papernya ke saya ya. Yang sudah terima kasih, yang belum silakan dikirimkan. Apa itu moderasi beragama ya. Nah, supaya kalian lebih memahami moderasi beragama ya. Ya, silakan. Baik. Dalam kerangka hidup kita bernegara, kita perlu moderasi beragama karena yang pertama, moderasi beragama itu adalah ya suatu cara untuk kita bisa menjadi pribadi yang memahami ya bahwa kita harus 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi orang Katolik itu Sugio Pranoto katakan kita 100% Katolik, 100% Indonesia. Itulah orang Katolik. Jadi kalau kita mau menjadi warga negara yang baik, maka kita harus beriman. Berilah apa yang menjadi hak Kaisar dan berikanlah apa yang menjadi hak Allah. Ya. Sekarang kalian misalnya ada 4 orang tertidur di kelas ini. Ya. Tidur di rumah, alasan jadwal sudah kita sepakati. Ya kan? Ya. Mengapa dia tidak hadir? Karena dia tidur. Lalu solusi dia untuk mendapat kehadiran bagaimana? Kita buat kesepakatan yang namanya ada resume. Oh gampang, Pak Yakobus Dilanelis tuh tinggal buat resume aja. Nah, tapi hati-hati, jangan menggampangkan sesuatu. Saya belum memberikan yang namanya tes langsung kan. Ketika dia tidak hadir, dia tidak bisa dapat nilai ketika tesnya langsung misalnya. Memang untuk masa sebelum meet ini belum saya kasih. Tapi nanti kalau udah sesudah meet, itu saya akan adakan. Nah lalu, moderasi beragama itu adalah perilaku atau cara atau sikap kita beragama. Maka saya katakan tadi, kalau kita sebagai orang Katolik, buatlah tanda salib. Ketika kita makan, lalu kita berdoa. Ya. Tidak perlu takut, karena itu dijamin konstitusi. Kemudian kita melaksanakan tugas kita, ya. Maka indikator dari moderasi beragama itu kan ada 4. Apa? Yang pertama, komitmen kebangsaan. Ya, jelas. Iya, komitmen kebangsaan. Jangan kita mengatakan ada diskriminasi terhadap diri kita. Tapi komitmen kebangsaan kita. Maka saya katakan laporlah kepada RT, Pak saya kuliah di sini Pak, saya beragama Katolik, saya tinggal di sini. Oh ya, justru kita kalau hadir datang di situ. Mohon maaf Pak, saya tinggal di kos ini, ya saya ngelapor ke Bapak, ya kan. Nah ini Pak, ya kan, saya berasal dari Sanggau, Bapak saya polisi, mama saya TNI, kan. Lah, mengapa kita harus malu? Bapak saya petani, ibu saya nelayan kan. Jadi kita mewartakan diri kita kepada ketua RT. Begitu juga dengan ketua lingkungan Pak. Ya kan. Pertama lapor dulu misalnya di gereja terdekat. Misalnya udah tahu tinggal di sini. Oh mungkin ini Sisilia ya. Cari informasi siapa ketua lingkungan ya kan. Nah itu. Itulah komitmen kebangsaan tadi. Ya. Nah, setelah itu kalian akan ya, mengalami yang namanya proses. Kan komitmen kebangsaan begitu. Kemudian yang kedua apa? Ya kan toleransi. Ya toleransi. Toleransi ini mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Sulit. Maka saya katakan tuh, sering kita itu harus berkacamata terus dari sesuatu yang mayoritas. Sebenarnya tidak begitu. Yang kita lakukan adalah ya kita santai saja bergaul. Dan kita tahu batas-batas koridornya di mana, kan begitu. Dan memang kalau dogmanya seperti itu, ya kita jangan ikut campuri. Ya kan? Sekedar tahu boleh tetapi mencampuri tidak, begitu. Paham ya? Ya kalau kalian memang makan makanan bab 1 ya makan saja, tidak ada masalah kok. Ya kan? Yang jadi masalah kalian makan barang itu lalu
menyebarluaskannya kemana-mana. Betul enggak? Di medsos, di TikTok dan sebagainya. Kan itu menjadi masalah. Cara kita juga toleransi itu kan penting, kan begitu. Ya. Nah itu penting. Mungkin banyak di antara kita karena kita tersakiti lalu kita mau menyakiti orang. Ya jangan begitulah. Ya kan? Bukan tidak boleh, memang bukan ajaran kita. Ya. Dan itu memang sulit kalau kita tidak punya yang namanya ya dasar fundamental yang kuat. Berikutnya yang ketiga apa? Anti kekerasan. Anti kekerasan. Nah ini anti kekerasan ini sesuatu yang sulit. Kalau kita punya adik lalu kita dulu sering dipukuli sama orang tua kita memukuli adik kita. Itu budaya kekerasan itu muncul karena pola asuh. Paham ya? Pola asuh, pola didik, pola lingkungan. Oke, pola asuh baik, pola didik. Di situ ada bullying. Maka bullying itu dilarang di sekolah-sekolah karena itu adalah budaya kekerasan. Ya, kita bisa lihat kekerasan yang terjadi misalnya. Ya, mentang-mentang di sini ya kan? Mungkin ya ada yang mendapat bullying di sini? Udahlah sekolah cinta kasih lalu ya kan ada pembulian misalnya. Ya dikunci kawannya di WC, di toilet. Pas enggak ada dosen kan dia dicoret-coret mukanya ya kan. Nah, kalau sampai terjadi makanya aparatur Sivitas Akademika berkeliling kan dari ujung ke ujung untuk mengecek itu. Nah, berikutnya apa? Penerimaan terhadap tradisi, ya. Ya, memang kita ini kan seringnya menuntut balas begitu. Orangnya tidak mau pakai pakaian adat kita tak mau pakai pakaian adat dia. Ya kalau gitu yang kita wujudkan ya berarti kita tidak bisa untuk menghargai yang namanya kebinekaan. Nah itu. Nah, pesannya jelas dari moderasi beragama itu, marilah kita bersikap dan berperilaku kita sebagai 100% Katolik, 100% Indonesia. Makanya saya katakan Anda setiap minggu ke gereja Katolik. Jelaskan, saya orang Katolik, agama Katolik, ke gereja Katolik. Di mana gereja Katolik itu? Ya kan? Di Kota Pontianak ada 8 gereja Katolik. Gereja paroki. Kemudian di Kuburaya ada 3. Di mana? Di Santo Agustinus, Delta Kapuas. Kemudian ada kapel-kapelnya lagi, kan dijelaskan. Orang ini kan tidak dapat penjelasan, bingung dia. Oh, bukan di gereja yang sana kah? Bukan, kami agama Katolik, gereja Katolik. Itu tadi yang menjadi 100% Katolik. Kita sering melupakan identitas kita. Bahkan kita tidak mau misalnya makan bakso, lupa tanda salib. Bukan lupa, tidak mau. Tanda salibnya buat kecil-kecil. Kan? Di bawah meja, ada kah? Nah sekarang jangan langsung saja. Ya kan? Itu kan memang ciri khas kita membuat tanda salib. Tidak ada dianjurkan untuk pakai kalung salib, adakah? Dianjurkan, tidak ada. Benda-benda rohani itu, apalah artinya pakai kalung rosario di sini, tapi tak doa rosario. Ya kan? Sama seperti kalau kalian pergi lihat film-film tuh yang punya rosario besar kan, itu malah jadi geng-geng kan. Nah, 4 hal itu adalah indikator. Indikator, makanya mari kita galakkan moderasi beragama. Baik, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan ini. Silakan kerjakan tugasnya. Kemudian untuk tugas papernya ya. Lah, yang makalah, ya kan? Berarti ada 8 kelompok. Ya, yang belum dapat kelompok jadi satu kelompok 6 orang. Ya. Nah, untuk ya. Jadi di situ kan ada yang saya minta itu kan ada berapa? Ada
8 bab ya. 8 bab kan? Nah, tetapi yang kita nanti batas kita ujian itu sampai, ya kan? Enggak, batas kita ujian itu sampai, ini kan ada berapa bab ya? Saya udah bagi 2, jadi saya sampaikan dulu. Yang pasti itu, ya, bab 1 pasti, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, ya. Kemudian bab 6, bab 7. Oke? Oke ya? Sedangkan bab 8, bab 9, bab 10, bab 11, bab 12, ya. Jadi kita ujiannya ini berapa bab dia? Jadi sampai bab berapa? Bab 13. Jadi bukan. Maksudnya untuk ujian midnya kita dari bab 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan? Oke ya? Tetapi mata kuliah kita udah sampai ke bab 7 ya. Jadi untuk itu ya, kita tetap sampai bab 7 nanti ininya, midnya ya. Nah, tetapi untuk tugas kita tadi berapa ini? Berapa kelompok? Ada yang belum dapat kelompok, Pak. Siapa yang belum dapat kelompok? Di sini kan Nah, jadi saya bagi tugasnya kelompok 1 itu membahas tentang moderasi beragama. Tulis. Tulis ya dulu. yang ngirim pertama Siti, yang ngirim pertama Eni Susanti, yang ngirim kedua Donatila, yang ngirim ketiga Karina, yang ngirim keempat Melissa Francisca Lelsi, yang kelima Gregorius Igo, yang keenam Apila Epa, dan yang ketujuh Linda. Berarti masih ada kurang 1 grup ya? Ada yang belum. Ya, maksud itu, maka tadi saya bilang grupnya itu ada 8. Kan ada yang 6, ada yang 5. Yang 5 itu 2 kelompok, yang 6 kelompok. 6 kan 6 kali 6 36. Siapa yang belum? Pak, ada juga kelompok. Dalam satu kelompoknya 7 orang, Pak. Ada yang 7, Pak. Oh, enggak bisa. Satu kelompok 6 orang. Arnal kalian ambil ya? Oke, udah jelas atau buat kelompok baru? Udah ya? Jadi kelompok 1 itu membahas tentang moderasi beragama. Tulis saja dulu, nanti saya yang tentukan mana kelompok 1, 2, 3, 4. Nah ya. Kelompok 2 itu membahas tentang ya, lingkup kajian dan tujuan ilmu sosial budaya dasar. Bahannya ya. Bab 1 tuh, bahannya di bab 1. Kalau moderasi beragama bahannya silakan ya, ambil di internet. Kemudian untuk kelompok 3 itu bab 2, manusia dan kebudayaan. Oke. Untuk kelompok 4 bab 3, manusia dan peradaban. Dibuat makalahnya ya. Nah, cara membuat makalah itu kalian tinggal cek di internet itu cara membuat makalah itu bagaimana. Ya. Berapa bab dia. Ya. Ini maksudnya bahannya itu udah ada di situ, tinggal kalian kembangkan saja. Ya. Kemudian untuk kelompok 5, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kemudian bab 5, kelompok 6, manusia, keragaman dan kesederajatan. Kelompok 6, kelompok 7, bab 6, manusia, nilai moral dan hukum. Kemudian bab kelompok 8, ya, manusia dan pandangan hidup. Oke, udah? Minta ketua kelas kita kocok dulu. Buat ya. Buat dulu. Ya, buat 1 sampai 8. Ya.
kita kocok dulu ya, supaya buat saya kecil-kecil. Oke, makalahnya itu dikumpulkan pada saat meet ya. Pada saat meet. Iya. Nilainya 15% dari ini. Saya A. Kalau kalian bisa ini menyelesaikannya dengan baik, itu 15% di situ. Dan makalahnya jangan sampai melewati ya 10 lembar, hanya 10 lembar saja. Spasinya 2, kertasnya 4, batas atas 4, batas ya 4 4 3 3. Ya, kertasnya 4. Berarti nanti ya maksudnya itu 10 lembar itu dimulai dari jangan cover. Ya, kata pengantar enggak, itu udah masuk urusan beda. Ya, kalau makalah itu hanya ada pendahuluan, ya kan? Enggak ada, hanya ada pendahuluan, kemudian enggak, bukan ini. Kalau makalah itu hanya 3 bab ya. Bab satunya pendahuluan, keduanya pembahasan, kemudian penutup. Udah. Daftar pustakanya, kan udah saya bilang daftar pustakanya kalian ambil. Kalau dari buku kan bahannya udah 1. Daftar pustakanya sumbernya dari internet semua. Minimal sumbernya 5. Minimal 5. Hah? 1 buku kan ya udah. Sisa 4 minimalnya, ya. Jelas ya? Makalahnya hanya 3 bab saja, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Itu kesimpulan dan saran. Batas atas 4, kemudian ya, batas kiri 4, ya, 4 4 3 3, batas kanan 4, batas bawah. Udah. Ya, silakan yang menjadi ketua kelompok, silakan. Nih ambil ke ketua. Udah ada yang kelompok 8? Ketua kelompok 8? Oke, silakan diambil. 8 orang ya? Ada, ambil. Baik. Ya, udah. Langsung nanti di WA grupnya di-share ya. Ya. Ya mudah, bahannya moderasi beragama kan banyak di itu. Ya. Baik, udah ya. Jadi yang kelompok 1 mana? Ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, udah sip. Kelompok 2. Kelompok 2 1 2 3 4 5. Ya, berenam ya. Kelompok 3. Kelompok 3 angkat tangan ayo. Aduh, kok baru 2 orang? Yuk, kelompok 3. Enggak masuk 4 orang. Mana coba? Yang di dalam kelas ini dulu, coba angkat tangan. Kelompok 3. Hah? Jadi hanya berlima aja kelompok ini. Ya udah. Udah jelas ya? Ini kelompok 4. 1 2 3 4 5. Ya, 5-nya 2 udah ya? Berarti kelompok 3 dan 4 hanya 5 orang, betul ya? Kelompok 5? Mana? 2 4 6. Oh, 6. Kelompok 6? 1 2 3 4 5 6. Kelompok 7? Oh ya, kelompok 8? Oh, ini laki semua nih. Oh, ada perempuan satu. Baik, demikian ya. Jadi dibuat hanya sampai 10 halaman saja. Dari mulai bab 1, ya spasinya 2 ya. Tulisannya Time New Roman 12.
Apanya? Nggak ada presentasi. Makalah saja. Nggak perlu buat PPT-nya, hanya tetap dikirim ke pakai Word ya ke saya. Ya. Ya, ketua kelompoknya, lalu satu makalahnya itu di print out, cukup satu saja print outnya untuk dikumpulkan ke saya. Ya. Jelas ya? Dikumpulkan, jadi hanya 10 halaman, saya ulangi. Jangan banyak-banyak, 10 halaman. Kemudian daftar isi, kata pengantar, cover itu tidak dihitung sebagai halaman ya. Kemudian daftar pustaka, ya mulailah belajar untuk membuat makalah itu. Jelas ya? Nah, jadi itu, jadi spasinya 2, saya ulangi lagi, dan kertas A4. 4, 4, 3, 3. Lalu untuk jilidnya tuh 1 cm. Jadi tetap akan kecil dia. Paham ya? Kan jilidnya 1 gaternya, lalu batas itunya 4, 4, 3, 3 dah. Ya paling kalau di press itu palinglah hanya 4 halaman tuh. Kan di spasi 2 ya. Baik, mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami dapat hadir pada hari ini. Berkatilah kami, bimbinglah kami, dan lindungilah kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve.